sayang sekali sama omanya. Satu kali dia baca advertisement, ada burung kakak tua yang pintar sekali, saudara. Dia punya perbendaharaan kata sampai 4.000, bisa bahasa Belanda lagi, saudara. Nah, cucunya pikir-pikir, wah, ini bisa nemenin mak saya ini ya. Kita ngomong soalnya. Lalu menjelang hari Grandparents Day, dia kontak sama toko penjual burung kakak tua itu. Dia tanya, berapa harganya? 5.000. Waduh, kok mahal banget? Iya, ini pintar ini. Ya, demi cintanya sudah, tidak apa-apa, 5.000 itu oke. Tolong dikirim waktu Grandparents Day. Besok paginya, saudara, sang cucu ini dengan bangga, dengan sukacita telepon omanya. Gitu. Oma, gimana burungnya? Omanya bilang, it's delicious. Digoreng, saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, selama 2 minggu berturut-turut kita sudah belajar teladan dari Rasul Paulus ya. Di surat 1 Korintus pasal 11 ayat 1, dia dengan berani, saudara, berkata kepada jemaat di Korintus, ikutilah teladanku, sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Itu satu kalimat yang tidak semua orang bisa mengatakannya. Paulus itu bukan seorang NATO, ya, no action, teach or talk only. Ya. Dia mengajar, dia juga memberikan teladan, seperti bagaimana dia meneladani Kristus. Nah, kita sudah belajar 6 hal. Saudara masih ingat teladan yang pertama apa? Paulus adalah seorang yang punya rendah hati, integritas dulu, ya. Integritas termasuk ya, dia punya kerendahan hati, ya. Apa yang nampak di luar, apa yang orang lihat, itu keadaan yang sesungguhnya, ya. Bukan seperti buah kedondong, ya. Tahu buah kedondong? Luarnya halus tapi dalamnya keras. Atau bukan seperti buah durian, ya. Nusuk sana nusuk sini tapi hatinya itu baik. Yang paling baik buah seperti buah pisang, ya. Luarnya baik halus, dalamnya juga halus. Yang kedua apa? Ia rajin, saudara, ya. Baik dalam melayani, di dalam pekerjaan dia rajin sekali. Seperti Tuhan Yesus juga rajin. Yang ketiga, dia tekun berdoa. Dia bukan saja berdoa untuk dirinya sendiri, tapi dia juga berdoa untuk jemaat-jemaat, untuk rekan-rekan sepelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kita perlu belajar untuk berdoa dengan lebih rajin, lebih tekun, bukan saja untuk diri kita, untuk keluarga kita, tapi juga untuk orang lain. Yang keempat, ia punya identitas yang jelas. Dia tahu siapa dirinya. Ya, kita bukan saja perlu punya self-esteem atau self-image yang sehat, tapi more than that, kita perlu punya identitas yang jelas. Siapa diri kita? Ya, kalau tidak, kita bisa menjadi sombong atau sebaliknya minder. Yang kelima, ia punya prinsip. Ya, tahu apa yang ia percayai, bahkan dia memegang teguh prinsipnya sehingga ia rela membayar harga. Yang keenam, ia punya tujuan hidup yang jelas. Ya, hari ini kita akan melanjutkan sedikit mengenai yang keenam dan yang ketujuh nanti. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk puji-pujian yang boleh kami nyanyikan, untuk fellowship bersama-sama pada siang hari ini. Dan sekarang ini Tuhan berkati kami sekalian dengan firman. Mohon Tuhan urapi baik kami yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang menerima. Biarlah Tuhan firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja. Tapi setelah kami pulang nanti, bahkan di dalam memasuki minggu yang baru dan untuk seterusnya, firman-Mu memberikan kami bimbingan, tuntunan, bahkan juga teguran serta penghiburan, kekuatan bagi kami sekalian. Terima kasih ya Bapa, berkati jam ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab atau surat Filipi pasal 1 ayat ke-21. Satu ayat saja, Filipi 1 ayat ke-21. Kita baca bersama-sama. Filipi 1 ayat 21. Sudah ketemu? Kita sama-sama membacanya. 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, banyak orang yang hidup tanpa memiliki tujuan hidup yang jelas. Ya. Sehingga apa? Mereka ini hidupnya seperti mesin, saudara. Ya, hanya sekedar rutinitas. Bangun tidur, siap-siap pergi ke kantor, bekerja seharian, pulang sampai di rumah sudah capek dan baca koran atau nonton TV. Bagi ibu-ibu masih masak, masih beresin rumah, udah gitu capek, tidur. Besok seperti itu terus sampai nanti makin tua, akhirnya pensiun. Habis pensiun kadang-kadang bingung mau ngapain. Ya, kalau masih sehat bisa traveling, ya, atau ngomong cucu, ya, sampai nanti sudah makin tua meninggal. Jadi hidupnya rutin seperti itu, saudara. Ada orang yang mengatakan, ya, hidup saya itu seperti air, ya, mengalir saja. Ya, kalau saudara lihat air itu kan memang cenderung menuju ke tempat atau dataran yang lebih rendah. Ya. Nah, memang kedengarannya positif, ya, mengalir saja, udah tidak usah dipikirin. Tapi sebetulnya ada bahayanya, saudara, kalau filsafat kita itu seperti itu. Berarti kita tidak punya satu goal, tidak punya satu sasaran yang jelas. Ya. Saudara, kalau kita lihat di sini, Paulus tidak demikian. Saudara, dia berani dengan jelas menyatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Saudara, dia sejak mengenal Kristus, menjadi milik Kristus, dia tahu untuk apa dia hidup. Memang dia seperti manusia yang butuh untuk makan, untuk sandang pangan, ya. Dia bekerja, tetapi dia bukan hidup untuk bekerja, tapi dia bekerja untuk hidup. Ada bedanya, saudara, ya. Hidup untuk bekerja berarti apa? Pekerjaan itu yang menjadi goal, pekerjaan itu yang menjadi utama, saudara. Nah, banyak orang seperti itu, ya, di mana semua fokus hidupnya itu kepada pekerjaan semata. Ya. Paulus tidak demikian. Dia memang harus bekerja, seperti sudah kita pelajari, dia rajin, tetapi dia bekerja untuk hidup, saudara. Nah, fokus hidup Paulus itu bukan hidup hanya semata mengumpulkan harta. Dia hidup untuk Kristus. Apapun yang Paulus lakukan di dalam kehidupannya itu berpusat kepada Kristus, untuk Kristus, demi Kristus, dan karena Kristus bagi kemuliaan. Saudara, filsafat ini kalau kita ikuti, itu akan membuat hidup kita itu lebih tenang dan kita juga akan menjadi lebih kuat. Bukan berarti di sini semua orang jadi pendeta, saudara. Ya, kalau semua jadi pendeta, tidak ada jemaat nanti. Ya, semua khotbah. Bukan. Hidup bagi Kristus berarti Yesus Kristus itu menjadi pusat, fokus di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Saudara di kantor, saudara bekerja untuk siapa? Bukan semata-mata cari uang, tetapi untuk Kristus. Saudara melakukan kegiatan-kegiatan bukan sekedar karena saudara seorang ibu rumah tangga. Saudara melakukan itu untuk siapa? Untuk Kristus. Nah, kalau kita sadar kita melakukan semua itu untuk Kristus, kita mungkin akan less ngomel, saudara. Kadang-kadang kita merasa dulu tugas tidak ada habisnya, ya. Kita merasa mungkin tidak di-appreciate apa yang kita kerjakan. Memang, saudara, itu bisa terjadi.
Tapi kalau kita lakukan semua itu untuk Kristus, kita akan lebih mendapatkan sukacita. Saudara, di 1 Korintus 9